Ada nomor dua dong. Coba bereng gue, aku bereng gue.
Iya. Cerita waktu kami non nasian berjalan nasian itu itu padang atau kabar udah sebulan baru masuk di tentara baru di tanaman nusuk cerita tulung sadono dah kamu deh jauh bilang kita mau. Sahabat Lurah, kita bertemu lagi dalam acara Sahabat Lurah pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita mengambil topik panggilan melayani dan sejarah HKBP Jalan Lurah. Untuk langsung saja kita akan membuka acara kita ini dengan doa. Saya ajak sahabat Lurah dimanapun berada, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami melalui live streaming Sahabat Lurah malam hari ini menyapa jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami, menaungi dan memberi kesehatan kebaikan. Biarlah Tuhan acara kami malam hari ini menjadi saluran berkat bagi seluruh sahabat Lurah dimanapun berada. Sehingga panggilan kami semakin dikuatkan dan dikobarkan bersama Amang Sintua Panjaitan dan Amang Sintua Simatupang. Malam hari ini kami berbagi kisah yang bisa menguatkan kami melayani Tuhan dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami serahkan acara kami awal pertengahan hingga akhir. Segala karunia Tuhan mengurapi kami, memberi kelancaran bagi seluruh rangkaian acara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, saya Lurah sahabat Lurah hadir malam hari ini menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan mencoba berbicara tentang panggilan melayani dan sejarah terbentuknya gereja HKBP Jalan Lurah. Kita akan melandaskan pembicaraan kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 yang mengatakan bahwa di Antioquia adalah murid Yesus yang pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia. Antioquia sebuah daerah, sebuah lokasi di mana murid-murid itu berkumpul dan menjadi Kristen. Yang awalnya meskipun disebut sebagai bahan ejekan, bahan olokan bagi mereka supaya orang Kristen itu kerdil hatinya. Tetapi dengan semangat Roh Kudus dan dorongan Roh Tuhan, mereka tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu juga mengambil hal yang baik bagi diri kita masing-masing menjadi pengikut Yesus. Kalau kita baca Yeremia pasal 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya kira ini adalah landasan panggilan spesialis, vocatio spesialis bagi setiap kita, bahwa kita terpanggil melalui kelahiran kita menjadi pengikut Yesus. Tetapi jika kita juga menelisik dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3, ketika Saulus ditangkap oleh Yesus menjadi pengikut Kristus, maka ada panggilan
bagi mereka yang bukan pengikut Yesus sejak dari kelahirannya menjadi pengikut Yesus yang setia. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dekat kota itu, cahaya memancar dari langit dan mengelilingi Saulus yang tidak lahir dari pengikut Kristus, dari rahim seorang pengikut Yesus, ditangkap oleh Yesus menjadi pengikut Yesus. Sahabat Lura yang dikasihi Tuhan Yesus, kita langsung saja akan berbagi kisah luar biasa dengan dua orang narasumber kita pada malam hari ini, dan kita akan langsung menyapa yang kita hormati. Yang pertama, Horas Amang Sintua M Panjaitan. Horas Opung Alpa. Horas Amang. Bado kabar Amang? Ya, Apa kabar? baik. Baik dan sehat, puji Tuhan. Dari raut wajahnya, dari semangatnya, saya mau memberitahukan Sintua M Panjaitan Opung Alfa ini adalah pensiunan Batalion 316 yang kita sering kenal dengan Batalion Malau. Nanti kita akan lanjutkan kisahnya. Amang Sintua M Simatupang Horas Amang. Horas, Amang. Apa kabar Amang? Kabar baik. Baik Tuhan. dan puji Tuhan. Kisah mereka berdua akan kita share pada malam hari ini. Semoga sahabat Lurah yang diberkati Tuhan mengutip dan memetik kisah mereka berdua menjadi kutipan untuk membangun kerohanian kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Sahabat Lurah, kita langsung saja berbincang dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya pertama akan kepada Sintua Amang M Panjaitan Opung Alpa. Amang Opung Alpa boleh berbagi kisah seperti apa dahulu Amang, kisah Amang masuk menjadi tentara ketika dahulu dari Bonapasogit di Sipahutar. Seperti apa Amang awalnya kisah yang bisa Amang bagi kepada kami Amang? Silakan Amang Opung Alpa. Pada tahun 1945 saya pergi menuju Pekanbaru karena ada abang saya di sana yang jadi tentara. Memang pada waktu saya pergi ke sana, saya sangat sedih. Sedihnya Ya. dari kampung saya sampai ke Padang Sidempuan jalan kaki sendiri. Dari kampung Amang di mana Amang? Di mana kampung Amang? Sepahutar lah. Sipahutar ke Sidempuan jalan kaki 70 km. Lanjutkan Opung Alpa. Ya. Pada waktu itu saya diberangkatkan oleh nenek saya untuk menemui abang saya yang ada di Siak Serendra-Pura. Pada perjalanan saya dari Padang Sidempuan, saya sangat sedih karena saya tidak tahu peraturan. Oh iya. Saya berangkat saja naik mobil. Ya. Sudah dibayar ongkosnya. Di perbatasan Sumatera Barat dan Tapanuli ada penjagaan di sana, penjagaan polisi. Ya. Dalam pemeriksaan, karena saya tidak tahu aturan pada waktu itu, tidak diketahui polisi surat saya.
Padang Sidempuan. Ya. Jadi dikembalikan lagi ke Padang Sidempuan, baru berangkat lagi. Ya. Padahal uang saya tidak ada lagi. Ceritanya sampailah di Bukit Tinggi, uang saya tidak ada lagi. Uang tidak ada lagi dan Amang sedang di Bukit Tinggi ya? Ya, di Bukit Tinggi. Uang saya hanya dapat membeli goreng pisang satu. Goreng Itu aja. pisang satu. Saya tanya kepada orang di stasiun bus, kalau pergi ke Pekanbaru dari mana jalannya? Maksudnya jalan kaki. Iya, kok bisa jalan kaki ke sana? Iya, saya bilang. Kalau ke Payakumbuh dulu, katanya. Ini jalan kereta api, terus ke Payakumbuh, ikutin aja jalan kereta api. Tunggu dulu Pungalpa. Dari Padang mau ke Payakumbuh, mengikuti jalan kereta api. Dari Ya. Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Ya. Sampai di Bukit Tinggi, pendek cerita sudah sore, hampir malam. Memang uang saya tidak ada. Berjibaku ini. Saya pergi ke hotel. Saya tinggalkan di situ, kain sarung saya, isinya sesagun kiriman opung saya ke kakak saya. Saya titipkan di hotel. Bagaimana aja nanti jadinya. Maksud saya mau ke kantor polisi untuk menekan ini. Mengetahui surat jalan ini. Saya ke rumah jaga polisi. Saya tunjukkan surat saya. Karena pada waktu itu kalau ke Sipahutar atau Tapanuli, sudah jauh itu. Sudah sangat jauh, sudah pasti. Sudah jauh itu. Sampai di Payakumbuh. Orang jaga menanyakan, saudara dari Tapanuli atau dari Sipahutar katanya. Iya, sendiri. Apa marganya? Panjaitan. Datang seorang dari kamar jaga. Ya. Dari kamar jaga situ. Kalau yang jaga makan di depan, Ya. ada kamar di belakang. Jaga katanya. Apa Pak? Itu orang itu suruh dulu masuk ke sini. Ya. Saya disuruh masuk. Hampir takut lah. Apa nanti? Ya. Nanti kata saya masuk. Terus bahasa mata dia. Sediro di mana? Dia doho katanya. Ya. Sediro. Di Cekutanah bisa Sipahutar. Salah. Baik doh. Ngama ako. Padang gope. Orangmu. Dengar dong. Kalau orang isi putih di hotel ini. Kurang itu hotel. Ya. Ada uangnya ke hotel katanya. Tidak ada. Aduh, barangnya yang kamu katanya. Ambil. Saya ambil. Kuncinya sudah di hotel. Pak, saya bilang sama jaga, saya nggak jadi ini.
saya tidur di kantor polisi, Ya. dikembalikan kuncinya. Ya. Saya ke rumah jaga lagi, ambil suratnya, ada kapolda jaga yang di kamar, tanda tangan. Orang jaga katanya, ini saudara ini antar ke orang jaga yang di jalan, karena ada polisi jalan. Bilang nanti sama mereka, ini belum makan, dikasih makan. Ya. Saya diantar. Nanti naikkan ke mobil kalau ada mobil kapal baru. Ya. Itu. Saya diantar, dikasih saya makan. Sebentar lagi datang mobil, truk, membawa sayur. Sayur. Sayur sayur ini dari Bukit Tinggi ini dibawa, karena di sana banyak yang itu ya, sumber sayuran lah. Ini menuju Pekanbaru ya, Opung Alpa ya? Iya, Ya. menuju Pekanbaru di sekarang. Jadi disuruh saya naik ke mobil truk itu, karena penuh dengan sayur. Pada mulanya gitu, mau ke mana? Ya. Kata orang jaga, mau ke Pekanbaru. Dengan siapa di situ? Dengan si Panjaitan. Mayor itu, katanya. Iya, saya bilang gitu. Iya. Ya. Siapa punya soal Panjaitan? Panjaitan. Dinaikkanlah saya, kena yang di depan tadinya. Ke mobil sayurnya ya, Mang ya? Ya. Mobil sayur itu. Ya. Dipindahkan dia ke belakang, jadi saya di depan, karena sudah dibilang ke rumah Panjaitan. Datang supirnya, Panjaitan yang mana? Panjaitan Mayor itu. Oh iya, Panjaitan yang Mayor. Ya, komandan. Ya. Ya. Padahal nggak tahu apa itu abang saya, apa nggak tahu saya. Apakah itu abang Amang atau orang lain? Tidak tahu Iya. ya. Sebentar dulu Opung Alpa. Jadi sahabat lurah, bayangkan kita berjalan kaki dari Sipahutar ke Padang Sidimpuan, kemudian harus ke Bukit Tinggi dan kembali ke Pekanbaru. Sebuah kisah yang sangat luar biasa, tapi kita akan saksikan dulu teaser berikut ini dari tim live streaming. Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa. Teaser kita pada malam hari ini, sebelum nanti kita berbagi kisah lagi dengan Opung Alpa, saya ke Amang Sintua Simatupang dulu, mau berbagi kisah yang juga akan luar biasa menarik tentang bagaimana beliau menjadi seorang pengikut Yesus. Amang Simatupang, awal pertama dan kisah awal Amang menjadi pengikut Kristus itu seperti apa, Mang? Kita bisa berbagi dengan sahabat lurah yang ada di sini. Terima kasih ya, Mang Pendeta. Saya ingin flashback dulu, memberikan kesaksian memang sudah cukup lama. Ya.
Dulu keluarga kami adalah non-Kristen, Non-Kristen ya. bapak non-Kristen. Mama sebetulnya Kristen, tapi sesudah menikah dengan bapak, jadi ngikut bapak. Ya. Jadi pada saat waktu kecil, sekolah SD, saya punya satu sekolah dengan Laipe Iman Pasaribu. Dia mengajak ke gereja waktu itu. Amang Pelman Pasaribu ya. Pasaribu. Waktu itu status kami masih non-Kristen. Ya. Dan saya mau diajak karena memang saya tertarik. Dari mulai kecil saya senang menyanyi. Gereja nyanyi-nyanyi. Dan pergi ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak, saya selalu meminta uang kolekte atau durung-durung dari Mama. Dan pergi ke gereja, sembunyi-sembunyi dari dapur, pergi ke gereja, sandal dimasukin ke plastik, baru di luar baru dipakai. Jadi itulah di sekolah minggu waktu itu, sekolah minggu yang ngajar adalah tulang ini. Saya mengajar Guru sekolah minggu ya. Guru sekolah minggu dulu, kalau salah dilotak kaki. Ini masih ingat. Berarti tentaranya masih kebawa ke gereja waktu itu. Tegas kalau gitu. Nah, selama kurang lebih 2-3 tahun lah saya mengikuti terus sekolah minggu, nggak pernah berhenti, dan ikut liturgis di gereja di bangunan yang masih lama di sini. 2 kali di sini, sekali pertama terus di Cungha-Cunghi, pernah perayaan Natal di Cungha-Cunghi juga liturgis itu. Yang tahun ketiga kembali di ruang di gereja ini, tapi masih gereja bentuk panggung. Nah di tahun yang ketiga itulah pada saat lagi liturgis saya melihat ada Bapak di belakang, menyaksikan, lihat gitu berdiri. Ada Bapak di belakang. Sewaktu Amang Masih Pajojoron di liturgi, sini, ya. ada orang tua ya Orang di tua belakang. di belakang. Tapi udah selesai, cepat buru-buru selesai liturgis, saya kejar ke belakang, udah nggak ada. Saya kejar ke jalan, nggak ada. Tapi saya yakin itu ada Bapak melihat. Sebentar Amang. Waktu Amang sekolah minggu, orang tua seperti apa, tahu atau bagaimana waktu itu? Mama yang tahu. Mungkin Mama yang Bapak lama-lama curiga dan ngikutin saya juga waktu Natal sekolah minggu. Makanya mungkin beliau melihat dari belakang. Dan saya yakin itu Bapak. Kenapa? Karena referensi itu dipakai Bapak, artinya nulis surat ke Opung bahwa bagaimana Pak Opung yang nomor 2 udah pergi ke gereja terus, gitu. Jadi saya yakin bahwa memang waktu itu ada melihat kami. Dan akhirnya memang Opung mengatakan begini, Jolomate mau baru masuk kamu tuh Kristen Nina. Gitu. Jolomate mau asap Jolomate mau. pengikut ni Yesus samuin Iya. Dan lucunya memang nggak begitu lama, hanya beberapa bulan dari perkataan surat itu, Opung dipanggil Tuhan. Akhirnya pada tahun 65 bulan Juli, kami terdiri barengan dengan Bapak, dengan anak-anak semua di gereja sini. Bareng dengan Bapak. Itulah akhirnya pertama kami masuk menerima Kristus. Akhirnya Amang ditangkap oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya yang setia Amang ya. Opung Alpa dan Amang Simatupang silakan sambil minum. Kita di sahabat Lura ini santai-santai saja. Dan sahabat Lura yang dikasihi Tuhan, kita akan terus menggali lebih banyak lagi kisah inspirasi yang penuh dari Opung Alpa. Opung Alpa setelah dari Pekanbaru, Opung Alpa harus menjadi tentara. Seperti apa kisahnya? Kemudian ada kisah yang dulu kita pernah bercerita dari Pekanbaru ke Sibuhuan. Seperti apa, Mang? Terus ke sana? Ya. Oh, bisa dari Pekanbaru dulu, Opung Alpa. Bisa dilanjutkan lah, Mang, yang tadi. Maksud saya kan masih di Payakumbuh tadi. Ya, silakan. Diteruskan. Teruskan, Opung. Ini panjang nih. Ya. Biarin. Dipersingkat. Oh, dipersingkat ya. Terserah Opung Alpa lah bagaimana bagusnya. Kami bisa mendapat kisah dari Opung Alpa ya. Setelah dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh. Zaman tahun 45-an itu jalan rusak sekali. Ya. Bisa satu minggu di jalan. Ya. Terpleset lah dan lain sebagainya. Jadi harus dibongkar dulu.
Ya. muatan. muatannya, baru dapat lepas. Nah, saya kan nggak punya uang ini. Sudah capek karena orang Tagalog ini supirnya membongkar barang isi dari. Ayo makan dulu, makan. Ikut saya makan. Itu sampai di sana lebih, ya hampir 1 minggu lah. Dari Pekanbaru ke, dari Payakumbuh ke Pekanbaru. Baru. Nah, pada waktu malam-malam Ya. diberhentikan. Ini rumah Pak Panjaitan. Tapi awas-awas ya, ada apa? Saya bilang, itu dijaga sama tentara. Awas, jangan takut. Nah, saya turun, saya masuk. Siapa? Tentara dulu kan? Tentara. Siapa? Kebetulan orang Batak dulu ya. Saya mau kemana? Nah, saya terangkanlah. Mau ketemu. Dipanggillah pembantunya. Dipanggil pembantunya. Di bawah saya masuk. Siapa itu? Kata Mayor Panjaitan ini. Tamu Pak baru datang. Ya. Siapa ya? Gak tahu, tapi Panjaitan Pak. Oh, sudah masuk. Ya. Sedang baca-baca dia deh. Nah, lihat saya. Gitu. Siapa kamu? Panjaitan. Kamu seperti dia dong. Kamu seperti dia. Ya memang adiknya saya. Oh, gak ada lagi abangnya di sini. Ya. Sudah dicek Serendra-Mura. Itu. Kamu tinggal di sini tidur atau di rumah tulangnya? Ya. Nah, itu. Itu rumah tulangnya mana? Masjid Simanjuntak. Kepala kesehatan. Di situ. Biasanya kan ke tulang lah. Kalau saya lihat sekeliling dijaga gitu aja, saya juga takut. Iya. Diantar saya dengan mobil ke rumah tulang ini. Itu juga heran. Siapa? Katanya ke supir. Gak tahu, katanya Panjaitan juga. Anak-anak, sekomando itu si Panjaitan. Iya memang adiknya saya. Oh, minggu kemarin sudah pindah ke Siak Serendra-Mura. Barang-barangnya masih di sini. Ya. Sudah itu, saya mengira di situ. Saya mau ke Siak. Tapi nggak ada uang saya. Nggak ada uang saya. Ya, mintalah surat dulu sama Bayu. Dimarahin saya nanti. Saya, enggak. Kau usah tak disuruh Simanjuntak gitu aja. Ya. Saya pergi ke kantor. Saya kasih tahu mau ke siapa, ke Siak. Gitu. Oh, bikin surat. Sampai di pelabuhan, saya masuk. Sampailah di Siak Serendra-Mura. Kata pendeknya, ada saya 1 minggu di situ. Gak sabar lagi. Saya mau pulang ke Pekanbaru. Tapi harus tulang ya. Di rumah tulang ya. Ya. Tapi entahlah gak ada pekerjaan di situ. Pekanbaru juga masih sepi. Gak ada lowongan situ, gak ada. Kebanyakan Cina di situ. Yang petani. Saya ke tulang ini. Tulang. Carilah pekerjaan sini. Oh, kalau cari pekerjaan di sini mah nggak ada. Jadi kemana saya? Apa pekerjaan saya? Pergi saja ke situ. Apa katanya, Mang? Kata tulangnya? Di sini nggak ada lowongan kerja. Nggak ada pekerjaan. Pergi sajalah ke Mayor katanya. Ada apa di situ?
bilang aja saya masuk tentara. Ya, supaya masuk tentara. Bilang aja lah saya mau masuk tentara. Ya. Saya menghadap. Pergilah ke tulangmu. Karena dia nanti yang bikin surat sehat, surat apa yang perlu. Dia bawa surat, bawa ini surat. Bawa surat. Saya pulang ke tulang. Oh, udah. Nggak diperiksa saya tulang. Sudahlah. Katanya. Tidak usah diperiksa, kata tulangnya ya. Iya, nggak usah. Ini suratnya. Itu sedang latihan kan. Supaya ikut nanti. Sedang penerimaan tentara. Saya tunjukkan ke pelatih. Ikut saya latihan gitu. Dan dari situlah Opung Alpa masuk menjadi tentara ya Opung ya. Pokoknya jadi tentara lah. Opung Alpa, sebentar. Ketika Opung Alpa melakukan perjalanan dari Payakumbuh, tadi membongkar pakai truk ke Pekanbaru, apakah Opung Alpa sudah menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan? Apakah Opung Alpa sudah sering berdoa pada waktu itu? Tadinya mau saya kasih tahu setelah saya setelah saya di Pekanbaru ke Siak Serana Rapora masuk jadi tentara, nggak pernah berdoa saya. Tidak pernah berdoa. Nggak pernah berdoa, nggak ingat lah, nggak pernah berdoa. Sadar-sadar saya setelah Sintua lah. Setelah Sintua ya. Sadar-sadarnya. Sahabat Lurah, kita masih akan menggali terus kisah Opung Alpa, tapi kita mungkin juga akan berbagi kisah dengan Amang Simatupang, seorang yang dulunya tidak pernah berdoa, tetapi menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Nanti akan kita dengarkan dari Opung Alpa kelanjutannya. Amang Simatupang, Ya Bang. Setelah menjadi pengikut Yesus, Amang sendiri, bagaimana reaksi keluarga, kisahnya kemudian seperti apa? Silakan Amang berbagi kisah dengan sahabat Lurah di sini. Ya, kasih. Sesudah kami dipermandikan, tardidi, akhirnya memang Bapak sadar, Bapak selalu mengatakan kalau misalkan saya ada kesalahan, kodo membuat hamidah tuh gereja dah, Ya, Yesus. Gitu. Kodo membuat kami itu Yesus. Itu selalu dikatakan ke saya sehingga memang aktivitas saya mencintai Tuhan dari semenjak kecil, mungkin karena udah Tuhan yang memilih ya. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Betul. Itu adalah. Saya merasakan begini, walaupun saya masih kecil waktu itu, masih SD, tapi saya merasakan pribadi Kristus ada selalu mendampingi kehidupan kami. Amin. Dari mulai kecil. Dari mulai kecil. Jadi hal-hal yang bersifat rohani, dari mulai kecil saya sudah merasakan itu. Sehingga saya merasakan ada kecintaan ke Kristus itu lebih daripada Kecintaan orang Kristus. kebanyakan. Ya. Amin. Ya. Itu yang membuat. Jadi sehingga aktivitas saya di gereja ini, tulang ini juga tahu, kalau boleh dibilang istilahnya mate-mate di gereja, aktif di gereja aja kami. Terutama di rumah Parlogopat, aktif pembulung. Semualah, saya mate-mate di gereja aja kegiatan. Jadi dari mulai tahun 70 kami di CD, 71 masih SMP kelas 3, saya udah dapat pembulung. Sebentar. Amang Simatupang. Kalau persisnya Amang dibaptis umur berapa tahun? Sekitar tahun 65, umur 10 tahun. 10 tahun. Orang tua Amang menjadi Kristen berapa tahun kemudian? Barengan di Tardidi. Oh, barengan terdiri Bareng ya. Tardidi kami di sini berdiri sama dengan Bapak, dengan Abang, semua dengan anak-anak. Bapak dengan Abang berarti saudara-saudara, satu keluarga menjadi pengikut Yesus. Ya. Dengan dahulunya diawali dari liturgi Pajojorhon Ya. di HKBP Jalan Lurah ini ya Lurah. Abang ya.
luar biasa. Kalau ke kisah Opung seperti apa, Mang? Nah, tahun 72 saya diajak oleh Bapak untuk pergi ke kampung di Purbatua. Kami di sana juga termasuk menginjili Opung, Bapak tua juga, dan akhirnya Opung Boru yang tadinya statusnya sebagai hajah menerima Kristus, Bapak tua pun dengan keluarga dan abang Bapak Gunawan yang di WEK 7 juga akhirnya menerima Kristus. Jadi pengikut Yesus ya. Termasuk ada salah satu udah anaknya Opung Martino Dohon juga menerima Kristus dan jadi situa di Jakarta. Dan akhirnya banyak keluarga Amang yang jadi pengikut Kristus berkat kesaksian Amang tadi diawali dari Pak Joron ya. Sahabat Lura yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan terus menggali kisah lanjutan Amang Simatupang dan kisah lanjutan Amang Opung Alpa. Tapi untuk break kita dengarkan juga talenta 3 generasi. Jadi ada lintas 3 generasi tamu sahabat Lura malam hari ini. Opung Alpa belum saya tanya umurnya. Ayo sahabat Lura, tebak berapa umur Opung Alpa ini sekarang? Yang mungkin nanti benar akan mendapat hadiah dari kriu. Amang Simatupang berapa umurnya? Tapi ada 3 lintas generasi tamu sahabat Lura malam hari ini. Kita sambut Sekolah Minggu HKBP Jalan Lura Aksela Ulina Zefanya Borussia Gian bernyanyi untuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat Aksela Udina Zepanya Boru Siagian. Langsung perkenalkan dulu, siapa namamu, Opung? Jevanya, Zepanya Boru? Syagian, Boru Siagian. Mama Boru apa, Pung? Nababan, Boru Nababan. Umurmu berapa sekarang? 8 tahun, 8 tahun. Kelas berapa? kelas 3, Kelas 3 ya, itu kelas 3 SD, 8 tahun. Di SD mana Zepanya sekolah? SDK BPK Penabur Cimahi. SDK BPK Penabur Cimahi. Sekali lagi nanti kita masih akan saksikan sekali lagi penampilan dari Zepanya di akhir acara penutup. Lagu yang dibawakan Zepanya tadi, hidup ini melayani selagi masih kuat, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Zepanya silakan duduk sama ya, boleh dari sini boleh ya, di sini ya, dari sini ya. Nanti masih akan kita nantikan performance lagu dari Zepanya sambil menutup acara. Kita akan, tadi Zepanya berumur 8 tahun. Opung Alpa lahir tahun sadia doa amang. Tanggal 11 bulan 8 1928. Tanggal 11 Agustus 1928. Berarti sekarang akan menuju ke 90. Siapa lupa nama Mang? 93 nama. Jalan 93 ya. Amang Simatupang lahir berapa umurnya Mang? Tahun 55. Berarti umur 65 tahun ya. Tadi Zepanya 8 tahun. Saya belum sampai setengah dari Opung Alpa. Tadi ada yang mencoba menjawab di YouTube channel tapi belum pas karena tebakannya 91. Opung Alpa adalah 92 tahun mau ke 93. Opung Alpa, sesudah Amang menjadi tentara, kisah selanjutnya silakan lanjutkan Opung Alpa. Bagaimana lagi? Setelah jadi tentara pada tahun 48. 48. Ya, oh 48. Datang Belanda dari Bukit Tinggi, Ya, diseranglah kami. diserang. Kalau orang banyak mendengar suara saya ini, kalau saya katakan tentara kucar kacir ya, kurang Ya. bagus ya. Seperti itu ya, kucar kacir. Ya, tapi memang begitu keadaannya masing-masing bawa jalan. Seperti
nggak mengenal komandannya. Ya, Ah, karena terpisah-pisah lah semua, terpisah-pisah semuanya. terpisah semua. Komandan batalion, komandan kompi, nggak tahu di mana, nggak tahu. Komandan peleton saya sendiri nggak tahu, Nggak tahu ya, karena pada waktu itu bumi hangus lah, bumi hangus ya. bumi hangus lah Pekanbaru. Orang nggak makan lagi di situ, Ya, karena tadinya kebanyakan suplai makanan dari Singapura. Nah, dari Singapura. ya, Setelah itu ada juga orang yang kerja di kereta api, bawa anak satu, kasihan kita, mau kemana? Saya mau pulang tapi nggak ada jalan. ya, ya. Mau jalan dari Bukit Tinggi, jalan darat, musuh banyak. Musuh banyak. Jadi kami ada 5 orang, hanya saya yang tentara. Ya, Jadi Bapak si Hombing ini hanya dia yang punya anak, ya, bawa dengan istri 1 orang. Kami sepakat naik perahu terus ke Sibuhuan, ya. naik perahu Naik perahu ke Sibuhuan, Opung Alpaya, ya, menuju Sibuhuan lah, karena perahu nggak sampai ke sana. Nah, karena perahu nggak sampai ke sana, harus melalui hutan lah. Waktu kami mulai berangkat dari Pekanbaru, kami ditembaki sama Belanda, ya, ditembak. Waktu itu juga nggak ingat berdoa, nggak ingat berdoa. nggak ingat berdoa ya. Hanya ketakutan aja, Ya, takut. 2 hari, 2 malam, kira-kira itulah. ya, Kami lupa. Pada pagi hari, sampailah di Sibuhuan, sudah termasuk di Tapanuli Sibuhuan. itu. Sibuhuan sudah termasuk Tapanuli itu. Mulai masuk ke Sampat, saya sudah tidak sehat lagi. Ya, Apalagi di hutan, makan nggak benar, makan nggak. makan nggak benar. Jadi kena apa namanya, Demam. demam. Sampai di Sibuhuan, kami beristirahat di 1 warung. Kalau tempat tidurnya kan biasa gitu ya, Ya, pakai papan, pakai tikar. Karena orang berlanja lah di itu. ya. Yang Papan perlanja, saudara-saudara. Papan perlanja itu tukang pikul. Ya, Nah, yang 4 orang ini sudah sepakat dengan saya tidak mengetahui. Kita tinggalkan aja lah Pak Panjaitan di sini. ya, Ditinggalkan saya sendiri di warung itu. Itu memang tempat makan perlanja itu. Apa namanya itu? Ya, kalau bahasa Indonesia. tukang pikul. Perlanja. Ya, orang dagang lah, Orang dagang ya. dagang kecil-kecilan. Ditinggalkan saya di situ sendiri. Saya juga nggak tahu daerahnya, Ya, nggak tahu daerahnya. Bahasanya bahasa Sipiro lah, bahasa Mandailing. Ditinggalkan saya di situ. Hanya gitu, tinggallah ya. Ya, ya. Saya pakai itu sarung karena sudah begitu. sudah menggigil. Ngahitir teh. Begini.
Bapak yang punya warung nggak ada, hanya ibunya yang ada di situ. Datang bapaknya dari mau makan pagi, Ya. bertani juga. Ini siapa ini? Katanya, iyalah, nggak tahu. Dari tadi lagi gini terus katanya, sakit. Ada 4 orang temannya, ditinggalkan dia sendiri. Katanya, masa? Kata bapak, iya, biar saya lihat dulu. Dibuka, karena saya ditutup ya, dibukakan sarung. Kau penjahitannya? Oh. Nah, kau penjahitannya? Iya. Iya. Aduh, nama kamu si Kostan ya? Ah, bukan. Bukan si Kostan kamu. Bukan. Saya adiknya. Adiknya. Saya adiknya. Oh, jangan takut. Ada tulangnya di sini. Ya. Ah, kebetulan aja. Saya enggak malu mengatakannya. Ini tulang ini guru sending. Ya. Tadinya ditaruh tunggu Ya. karena makan uang gereja. Takut dia lari ke situ. Jadi Islam. Jadi Islam. Punya anak 2. Ya. Punya anak 2. Antarkanlah saya Pak, saya bilang. Ya. Antarkan saya ke rumah tulang saya. Itu dekat. Ayo, ayo. Dia enggak sampai ke rumah. Itu rumahnya. Ya. Saya masuk ke rumah. Ketok. Datang anaknya perempuan 2. Ma, siapa yang datang? Katanya. Siapa yang datang? Siapa? Itu yang tempo hari yang jatuh di sepeda di sini. Datang, nah tulang ini. Kamu siapa? Si Dwi. Kamu adiknya si Dwi? Iya. Ya. Karena memang saya tahulah. Setelah saya lihat kamu tadi, nggak ada bekas jatuh di sini katanya. Ya. Ya. Siapa itu? Dulu dari situ. Ya. Yang jadi tentara di Siak itu. Ya. Ada tanda-tandanya. Nah, itu bukan si kakak yang nama itu. Ini adiknya katanya. Pendekatan saya dirawat lah di situ. Ya. Belum. Akhirnya di rumah tulangnya ya, Mang ya? Iya. Tulang. Dikasih tahu semua. Kasih tahu semua hartanya. Terus kan, Mang? Sudah sebulan ya. Sudah Sebulan. sebulan. Ya. Nah, setelah sembuh, saya dibawa jalan-jalan. Ya. Gitu. Dibawa ke kebun. Dari sini ke sana, Punya itu kita. Sawah kita semua. Ini ke sana, itu kebun. Milik buah. kita. Milik kita semua. Iya. Saya sebenarnya kalau waktu di situ saya nggak tahu maksudnya. Iya. Setelah di rumah, bagaimana Bre? Katanya. Itu kebun kita baik ya, bagus ya. Iya Pak, ya tulang. Ya. Hanya di situ aja, sampai di situ aja ya. Iya. Beberapa hari lagi setelah saya agak itu sembuhlah. Pulanglah saya tulang. Saya mau pulang tulang. Pulang ke mana kamu? Ya ke Semarang, ke Tarung lah. Iya. Oh, di sini aja kita dulu lah. Iya, iya. Sampai sembuh. Maksudnya supaya mau saya tinggal di situ. Ya pendek kata,
diartikan begitu supaya tinggal saya di situ. Saya bilang, oh tulang, saya nggak mau jadi Islam. Opung saya dari tulang juga Kristen, guru Huria lagi, Guru sending? urusan di kampung kami Ya. di Semeropa. Jadi Opung Alpa ada burunya tulang amang ini di situ ya. Ya. 2 orang, Berarti ada maksud ya Opung Alpa ya. 2 orang. 2 orang peribannya. Tapi Opung Alpa tidak. Jadi nanti kita akan tanya buru apa istri Opung Alpa ini. Karena setelah jadi anggota 316 lah baru beliau menikah. Dan nanti kita tanyakan. Dan juga Amang Simatupang yang merupakan anak dari 316. Orang tuanya adalah seorang 316. Nanti kita tanya juga bagaimana kisah Amang Simatupang. Akhirnya setelah menjadi pengikut Yesus, akhirnya menikah. Opung Alpa setelah tidak mau meninggalkan Yesus untuk menikah dengan yang lain, akhirnya juga menikah dengan istri yang mereka cintai. Tapi sebentar kita akan ke Amang Sintua Simatupang, mungkin sekaligus menjadi penguatan bagi kita Amang Simatupang. Setelah Amang menjadi pengikut Yesus, apa kisah yang mungkin bisa Amang bagikan untuk menguatkan orang yang sudah mengikut Yesus semakin kuat dan setia menjadi pengikut Yesus? Terima kasih. Suatu hal yang saya sadari bahwa kami tadinya bukan dari Kristen, sudah menerima Kristus, ada sesuatu perasaan yang sukacita dan damai sejahtera yang saya rasakan. Amin. Saya mungkin begitu firman Tuhan itu begitu melekat di dalam kehidupan saya sering baca, dan saya tidak mau hanya sebagai Kristen KTP aja. Tapi Tidak menjadi Kristen Ya. KTP, tapi membaca firman Tuhan. membaca firman Tuhan begitu saya betul-betul saya dalami. Pertama saya memperdalam lebih dalam lagi, saya tertarik karena satu ayat. Ayat itu bunyinya kurang lebih, barang siapa yang hidup di dalam daging upahnya maut, barang siapa hidup di dalam roh upahnya adalah kerajaan sorga. Roh dan Roh. kerajaan sorga. Nah, lalu di Rom dikatakan bahwa manusia hidup dibenarkan oleh karena hidup di dalam iman, Dalam iman. dan satu lagi hidup di bawah pimpinan roh. Akhirnya membuat saya berpikir, kalau gitu saya harus mengenal kehidupan roh. Ya. Karena agama adalah bersifat rohani. Ya. Jadi roh. Akhirnya saya memperdalam kehidupan roh. Saya harus memperdalam kehidupan roh. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan semoga roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara di dalam Tuhan. Berarti manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada daging, ada jiwa, dan ada roh. Ya. Dan Tuhan menuntut kita untuk hidup di dalam roh. Ya. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan banyak roh ujilah. Akhirnya, ya benar juga ya. Allah adalah roh. Barang siapa hendak beribadah, hendaklah dia beribadah di dalam roh dan kebenaran. Di Kembali dalam lagi roh dan kebenaran. Tapi sebentar Amang. Opung Alpa minum Amang. Itu minuman untuk kita sambil minum Amang ya. Ya, Biar bisa sambil santai kita. Lanjutkan Amang dalam roh dan kebenaran. Ya, akhirnya dari mulai kelas 3 SMA, 2-3 SMA lah, saya mulai mencoba memasuki kehidupan roh. Ya. Ya kalau orang pada saat itu tidur jam 10, jam 11 malam, saya malah enggak, duduk meditatif, doa meditatif. Di depan saya terletakkan Alkitab, seperti doa meditatif merefer apa yang saya baca, bahwa Musa pun naik ke Gunung Horeb sendiri bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kurang lebih kalau nggak salah 3 kali dia naik ke gunung Ya. untuk sambil berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari. Yesus juga begitu, kalau sudah bekerja
siang hari, malamnya dia naik ke gunung sendirian bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada saat-saat di mana ternyata kita harus datang ke perhentian Tuhan, bersekutu dengan Dia. Dan itu saya lakukan. Sesudah saya lakukan itu akhirnya saya bisa membedakan roh-roh yang berkeliaran yang Tuhan usir ke dunia ini. Membedakan Mana roh Tuhan, mana roh dunia, begitu emang ya? mana roh-roh jahat, Ya, mana roh malaikat, bagaimana roh kudus, sifatnya berbeda. Kalau roh jahat atau tadinya kan berasal dari malaikat juga yang membelot. Roh malaikat juga itu adalah roh tunggal. ya, Oh, bedanya kedatangan roh yang disuruh malaikat dari Tuhan dengan yang sudah diusir Tuhan ada perbedaan. ya, Lalu bagaimana membedakan kehadiran Roh Kudus? Ternyata kalau roh-roh yang tadi malaikat itu adalah roh tunggal. ya, Kalau Roh Kudus omnipresent dimanapun dia ada. ya, Jadi kehadirannya tidak di dalam satu tempat tapi ruang. ya, Nah, sesudah itu akhirnya saya merasakan dituntun oleh Roh Kudus sehingga bisa komunikasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. ya, Itulah sebetulnya tidak kita sadari, setiap hari Minggu pun kita mengatakan di dalam iman kepercayaan kita, aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, orang-orang kudus. Jadi Kristen itu saya rasakan bukan hanya sekedar agama, tapi harus bersekutu dengan Tuhan. Seorang pengikut Yesus harus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ada firman yang mengatakan, saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. En Kristo. Ya. Ya, Jadi artinya Kristen itu bukan hanya sekedar agama. Kalau agama kan seperti halnya perjanjian lama, black and white, hitam dan putih, salah benar. Salah benar, kalau benar dia dapat pahala, dapat upah. Tapi kalau memang kekristenan, seperti firman Tuhan yang mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi atau ahli Taurat, kamu tidak selamat. ya, Loh, jadi ternyata di mana kelebihannya? Persekutuan yang kudus dengan Allah. Jadi Allah Roh Kudus harus memimpin kehidupan kita. Sehingga benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa bukankah tubuhmu bait Allah, di mana Roh Kudus sudah bersamanya di dalam diri kamu. Dan saya ingat firman Tuhan yang paling menarik adalah Rom 8 ayat 14. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dialah yang berhak disebut sebagai anak-anak Allah. anak-anak Allah, ya. Jadi akhirnya saya mengerti kenapa Yesus mengatakan banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Artinya banyak yang jadi Kristen tapi hanya sedikit yang masuk surga. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri padahal tidak akan mampu. Ya, Kita harus mengikuti dan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Nah, kalau Roh Kudus memimpin kita, Yesus mengenal kita karena kita dikendalikan. Itulah makanya pada saat hari penghakiman, Yesus mengatakan, akunya kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Yesus hanya mengenal orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus, yang dimana hidupnya dipimpin oleh Roh Kristus. di mana hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sahabat Lurah, kalau Amang Simatupang ini punya kelebihan, bisa melihat roh dan bisa membedakan roh, punya kelebihan juga sebagai guru, pengajar kor dan aktif di gereja, mate-mate di gereja, sudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi ada banyak hal yang menjadi panutan bagi kita ketika iman Amang ini juga diuji, mengalami beberapa kali ujian, sakit dan kisah-kisah. Kita akan tanyakan Amang, apa yang mungkin bisa Amang bagikan kepada pengikut Yesus supaya setia, terlebih ketika mengalami ujian pencobaan. Ya, agak nambah yang tadi. Berangkat dari itu, saya akhirnya merasakan juga bahwa karunia-karunia roh. Banyak saya dipakai oleh Tuhan, kuasa-kuasa penyembuhan, glosolali dan sebagainya. Ya. Yang sakit kalau ditulis dengan dicatatan udah banyak sekali saya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, yang kerasukan, yang gila, bahkan yang sudah meninggal.
Itu suatu hal yang luar biasa. Dan itu bukan kuasa saya, tapi Roh Kudus lah yang memimpin itu. Ya. Sehingga saya tahu, karena saya mendalami kehidupan roh, rupanya roh iblis juga tidak tinggal diam. Semakin kita hidup di dalam roh, tertelanjangi bagaimana permainan dia, saya pun banyak juga mengalami pencobaan, dicumbai oleh dia. Ya. Bahkan yang nyaris hampir merenggut nyawa. Kalau boleh dikatakan sampai 3 kali sampai hampir kehilangan nyawa saya. Pertama di puncak, mobil bus blong, saya duduk di depan, di dalam nama Kristus aku serahkan nyawa saya kepada Di Tuhan. puncak ya? Di puncak. Tiba-tiba mobil itu nabrak pilar Telkom, berhenti, akhirnya selamat. Di Pangandaran pun begitu, saya terbawa ombak sampai jauh ke tengah laut. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus muncul lagi. Bahkan di kampung sekali saya mau hampir mati. Saya nggak tahu kalau mandi di kampung Bapak tuh ada satu genangan gini, rupanya air itu masuk ke tanah. Ya. Saya loncat, begitu loncat kesedot. Aduh, apakah ini air itu? Nggak sadar, ternyata air itu saya baru sadar bahwa air itu kesedot ke bawah, muncul-muncul sekian kilometer katanya di sebelah sana. Ya, ya. Tapi dengan sekuat tenaga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus selamat lagi. Selamat. Yang terakhir, waktu saya melayani sebagai situa, cobaan yang paling berat adalah pada saat anak saya mau dipanggil Tuhan. Anak Amang ya. Jadi seperti talenta tadi yang diberikan oleh Tuhan, entah gimana ya, orang-orang yang saya kasihi begitu dekat, Bapak, Mama, Amang Simatua, Inang Simatua, terakhir anak saya, dan juga yang terakhir adik kami Parningotan, selalu diberitahu ada ini. Ada tanda. Ada gitu tanda ya. bahwa dia udah mau dipanggil. Noval juga begitu Amang ya. Noval juga begitu. Jadi pada saat Noval mau dipanggil Tuhan, saya semalaman tidak bisa tidur, Amang. Tidak bisa. Saya bahkan ngomong ke Amang Sinaga, ada tetangga, Naga dari dulu saya itu udah digariskan oleh Tuhan punya anak tuh hanya satu. Si Abang gimana? Saya ceritakan bahwa anak saya nomor 2 dulu si Billy waktu kecil udah hampir mati ya, boleh dibilang pantatnya udah ke atas di dalam air udah mati. Tapi entah karena apa saya digerakkan, lihat si Billy, pas dilihat di kolam udah ngambang begini pantatnya di atas, tapi akhirnya ketolong masih hidup. Akhirnya dari situ satu rupanya gantinya harus abangnya jadi gantinya. Jadi waktu pas abangnya itu dia ulang tahun, pulang dengan teman-temannya pergi ke Cipanas Garut, pulang dari situ. Nah malamnya itu saya sudah tidak bisa tidur ya. Tidak bisa tidur. Dan saya sudah punya firasat bahwa anak saya akan dipanggil Tuhan. Akan dipanggil Tuhan. Terus malam itu saya berdoa Tuhan, boleh enggak dirubah Tuhan? Saya ingatkan salah satu Raja Israel juga pernah karena menyesali dosanya, akhirnya dirubah, diperpanjang umurnya sekitar 10 atau 15 tahun. Ya. Saya tawar-menawar sama Tuhan, akhirnya Tuhan tidak mengatakan tidak. Terus kalau gitu, saya minta jaminan, kemana anak saya mau Tuhan tempatkan. Pada saat saya ambil Alkitab, saya buka di dalam kitab Wahyu, Tuhan mengatakan dia akan kutempatkan di bagian orang-orang yang masih murni, yang 144.000 orang yang dipilih untuk menyanyikan suatu paduan suara yang hanya mereka yang mampu. Udah dapat itu, saya subuh-subuh diam. Jadi saya nggak tidur. Pas subuh-subuh jam 5 ada telepon lah dari rumah sakit Sadikin, kering gitu. Ya udah, ini kabarnya. Saya angkat, halo, ini bapak, anak bapak kecelakaan. Ya, saya udah tahu. Dah, Pak, ada apa? Kata Mama Nopal udah bangun. Ya. Nopal kecelakaan. Wah, udah nangis. Pergilah kami naik motor. Mama Nopal ikut sebaliknya. Udah, kamu mah ditunggu aja di rumah, sudah sampai lebih gajah. Biar bapak aja ke sana. Enggak, pengen ikut gini-gini. Karena saya berusaha menghindari kalau dia tahu nanti mengejar diri jadi malah jadi tidak tahan nanti ya. Enggak tahan. Ngotot pengen ikut, akhirnya saya bawa juga naik motor. Pas di Hasan Sadikin, saya bingung mau ngajak dia langsung ke kamar mati. Sementara dia di pikirannya mesti di ruang UGD. UGD ya. Pak, UGD itu jalannya ke sini nggak keluar.
lebih dekat dari sana nanti dari itu kita muter ke situ katanya. Enggak, Iya, dari sini iya. ke UGD. Ayo saya lebih dekat dari sini dari luar gitu. Akhirnya dia mau nurutin. Pas udah di depan kamar mati baru dia sadar. Ini kamar mati. Saya bilang anak kita sudah dipanggil Tuhan. Anak kita Jadi sudah kalau dipanggil begitu Tuhan. guling-guling dia. Saya belum melihat mayatnya tapi saya udah tahu bahwa dia Udah tahu dipanggil ya. Tuhan. Jadi Inang waktu itu sudah tahu Ya meninggal? tahu di situ. Tahu di Akhirnya, situ. orang rumah sakit lah ngasih tahu putra ibuku gini. Inang menangis mungkin waktu seperti apa gambaran Inang Wah, waktu itu? udah nangis guling-guling terus adiknya juga begitu. Tapi Amang tidak menangis? Karena saya udah bergumul semalaman berdoa dan meminta jawaban dan meminta kepastian kemana saya akan ditempatkan, saya tidak menangis. Bahwa itu sudah kehendak Ya. Tuhan ya. dan Karena rencana kalau saya Tuhan. menangis berarti saya protes. Ya, betul. Saya nggak menangis sampai meninggal sampai di kuburan pun orang mungkin heran melihat saya. Tapi saya ngapain saya bersedih kalau Tuhan memberikan jaminan Amin. dia ditempatkan di mana. Ya, Bahkan saya cemburu mengatakan, Nopal puji Tuhan kamu sudah lebih dulu ditempatkan di tempat yang ya. luar biasa. Belum tentu Bapak ke situ. Luar biasa sahabat lurah, ketika kita percaya bahwa keselamatan itu berada pada kita, maka hiburan roh Tuhan akan datang kepada kita. Kita kembali dengan Upung Alpa lagi, akan berbincang, tapi kita akan berpusatkan perbincangan kita tentang 316. Mungkin nanti Upung Alpa akan menyapa jika masih ada yang 316 menyaksikan acara ini, bahkan juga para istri dari 316, mudah-mudahan ada yang sedang atau anak-anak dan cucu dari 316. Opung Alpa, kemudian kita cerita tentang di jalan di Jawa ini Opung Alpa. Kita langsung dulu cerita tentang Opung Alpa jadi 316. Seperti apa Amang awal dari kisah Amang menjadi penatua, menjadi pelayan dan gereja HKBP Lurah ini di kalangan tentara 316. Setelah Tahun 1950 Amang ya mungkin ya ke sini. Persisnya tahun berapa Mang? Tahun berapa ke Cimahi ini tentaranya? mau terangkan dulu sebenarnya Oh, silakan Opung, silakan. karena di sanalah dimulai Ya, diolah. oh ya betul. Teruskan Opung. Waktu kopi saya di Ciwidey, Ya, tahun karena sudah tua alamatnya kan dari 59 tahun 59 lah ya. ya, Karena sebelum itu tiap-tiap kompi tiap-tiap kompi. udah ditunjuk menjadi calon situa. Calon sintua, ya, ya, Saya diunjuklah di situ ya, dari batalion unjukan. ya, ya, Di situ ibu-ibu dari kompi saya ya, di Ciwidey ini berkebaktian di gereja Pasundan. ya, Dan kemudian diminta sama mereka ini, ibu-ibu ini, ajarlah kami kur katanya. ajarlah kami kur. Ada rumah kosong di situ, rumah Pak Haji. Bukan hari Minggu, Ya. bukan. Ada kesempatan kami isi di situ, belajar kur lah. Saya juga sebenarnya belum paham, not gitu ya. Ya, Tapi kalau di Forpok Seoul sekolah ya, kelas 5
sudah diajar not. Sudah diajar not ya. Dan dulu ada nilai bernyanyi. Ya. Dulu zaman Belanda ada nilai bernyanyi masuk raport itu. Ya. Raport saya yang paling bagus di situ bernyanyi. 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 Mungkin bisa satu lagu, nantilah, teruskan Pung, teruskan. Kemudian suara saya ada getaran. Ya, ya. Padahal karena saya gugup. Nah, jadi katanya saya paling pintar nyanyi di sana. Ya. Itulah ya pengetahuan saya untuk bernyanyi. Saya diajar lah ini ibu-ibu di Ciwidey Ciwidey. tahun 59. 59. Tahun 59. Pindahlah saya ke Kodam. Ke Kodam. Ke Kodam. Artinya tidak bertemu lagi dengan ibu-ibu ini. Ya. Kemudian tahun berapa kita ke sini ya? Ke Cimahi ini. 57. Tahun 57. Ya. Tahun 57 saya sudah di Kodam. Ya. Tinggal saya di Cimahi ini. Ya. Sudah di Cimahi. Pada waktu itu tahun 57-58 Ya. sudah reorganisasi di situ. Ya. Reorganisasi. Jadi ibu-ibu keluarga dikumpulkan di Cimahi ini dan di Padalarang. Di Cimahi dan di Padalarang. Yang semua 316 emangnya? Ya. Ya. Dari kopi-kopi yang duluan masuk ke sini, dari batalion Cililin, kopi staff dengan kopi pengawal, keluarganya masih di sana. Ya. Waktu itu 120 keluarga yang dari kopi-kopi sudah Ya. kumpul di sini. Tinggalnya diatur oleh Kodim. Diatur oleh Kodim. Diatur oleh Kodim. Untuk kebaktian ditunjuklah kelurahan ini Ya. tahun 57. Kemudian datanglah semua keluarga yang dari Cililin. Sudah banyak. Dari Cililin dan sudah banyak ya. Ya, Mang. Ada yang ada 300 atau ya kira-kira 250 lah 350 ya. kakak. Kakak ya. Ada yang langsung ke Jakarta sebagian. Ya. Karena tidak muat di sana lagi, Ya. laporlah ke Kodim. Kodim. Dikasih tahu lah, ini Gudang material. gudang, bekas gudang. Kepunyaan Cina, toko Ambarawa di situ. Toko Ambarawa, Cina, ya. Toko Ambarawa yang punya. Di gudang inilah kami berkebaktian. Ya. Selama kami tahun 50 sampai 50 lupa lagi saya. Iya, Mang. Tahun 58 kira-kira gitu ya. Belum diakui kami satu Huria. Belum diakui ya. Hanya per mingguan. Hanya per mingguan ya. Terus
Jadi anehnya kami di sini, kalau hari Minggu yang dekat tempat tentara bertugas Ya. bawa senjata masuk ke sini. Iya, Masuk ke sini ya. Ya. bawa senjata masuk ke sini. Itu yang saya ingat. Jadi kalau ada orang yang mau kebaktian orang lain, Ya. itu gereja tentara katanya. Gereja Malau, Ya. Batalion Malau maksudnya. Ya. Ya. Gereja Malau ada di situ katanya. Situlah baru kalau orang Batak. Jadi mengenai diri saya, tahun 57 itu udah mulai mengajar kurs saya. Tahun 57 Amang mengawali dengan mengajar kor ya. Ah, ah. Dan Amang tahu main organ ya, Opung ya? Oh, itu kebiasaan. Itu paling susah, digoyang lagi gitu. Dan masih yang itu digohet. Itu piano yang masih harus dipompa. Iya. Itu pemberian itulah. Pemberian dari Tuhan ya. Iya, pemberian lah. Karena umpamanya di sini suara 1 dan 2, 3, 4-nya sudah tahu sendiri nih. Tangan ini ya, sudah Bassnya. tahu di mana dia harus ditempatkan. Tergantung ini. Tergantung ini. Jadi sudah satu jalan ini. Ya. Mengenai organ ini. Kemudian apa lagi ya? Tahun Ama Opung Alpa, masih ingat sekitar tahun berapa Opung Alpa jadi Sintua? Oh, itu tahun 57 tadi. Tahun, Sudah Sintua ya. Guru Huria, eh? Guru Huria tahun berapa tuh? Guru Huria tahun berapa Mang? Guru Huria tahun 79 sampai 94 pensiun. 3 periode. 3 periode menjadi guru Huria, mulai dari tahun 79 sampai akhirnya Opung Alpa harus pensiun. Dan kita bisa petik tadi dari Opung Alpa bahwa ini dulunya gereja ini yang sekarang sudah menjadi tempat beribadah HKBP Jalan Lurah adalah dulunya gudang, dan disitulah awal cikal bakal HKBP Jalan Lurah berdiri menjadi sebuah gereja persekutuan yang sekarang kalau dilihat Opung Alpa ini adalah sebuah pergumulan doa kepada Tuhan hingga akhirnya gereja ini bisa berdiri kokoh. Sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin 3 atau 5 jam kita kurang banyak, waktu kita masih akan kurang berbincang dengan Opung Alpa ini. Tapi saya akan meminta closing statement dari mereka berdua karena waktu kita sangat terbatas. Poin yang ingin saya katakan adalah seorang Opung Alpa kita abadikan di YouTube channel HKBP Jalan Lurah ini bersaksi bahwa ia diteguhkan Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi saluran doa, saluran berkat bagi setiap orang. Dan Amang Simatupang mungkin closing statement tidak panjang, apa mungkin saran atau sumbangsih nasihat kepada yang muda-muda sekarang yang mungkin bisa disampaikan? Saya dulu. Ya. Kasih. Jadi kalau dibilang, saya boleh dibilang adalah generasi kedua. Generasi kedua. Dari ya. tentara 316. Saya sudah punya anak dan sudah punya pahopu, artinya sudah empat generasi Sebentar, di gereja istri ini. baru apa? Nanti jadi lupa menyebutkan. Manurung. Anak 1, pahopu Anak berapa? 1, pahopu 2, laki Pahopu dan dua, perempuan. ya. Artinya
sudah sampai generasi Istri baru keempat. manurung, jangan lupa horas hula-hula nasida marga manurung. Silakan Amang. Artinya di gereja ini kalau merefer ke 316 udah generasi keempat lah. Generasi Sekarang yang jadi anggota di gereja kita ini. Jadi seperti dibilang Yesus bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, artinya gereja ini tetap harus berkelanjutan. Generasi ke generasi harus tetap hidup. Cuman suatu gereja yang dinamis, harus kita ingat seperti tadi saya katakan, motor penggeraknya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, gereja itu bergerak hanya karena pikiran atau karena apa ya daya dorong yang sudah oleh generasi-generasi sebelumnya, momentum sebelumnya. Tapi kalau generasi yang hidup haruslah ada di bawah pimpinan Roh Kudus, terutama oleh para hamba-hambanya, termasuk para pelayannya, Bapak Pendeta. Karena maaf kata kita harus realistis juga, dan kita harus berani mengatakan jujur. Even kalau belum lahir baru, pendeta pun terkadang kelakuannya yang aneh-aneh. Bisa. Kalau belum lahir baru, saya bisa melihat itu yang betul-betul belum lahir baru. Kalau yang sudah lahir baru lain, beda. Ya. Baik di dalam Kalau pendeta sekarang sudah lahir baru, Amang. puji Tuhan. Karena dari perbuatannya katanya kan, seorang Amin, bisa amin, dilihat amin. apakah dia sudah dipimpin Roh Kudus atau tidak. Dari perbuatannya, dari buahnya lah. Sehingga saya percaya ke generasi yang berikutnya juga anak-anak Poso Bulung yang saat ini terlibat di dalam tim live streaming juga begitu aktif. Saya puji Tuhan, melayani di gereja jangan takut. Tuhan tidak akan meninggalkan. Di generasi kami pun waktu Poso Bulung mati-mati di gereja, kalau dipikir-pikir pelajaran apa ketinggalan, tapi ternyata kuliah apa jadi semua. Ya. Jadi semua. Dan kerja bagus. Malah maaf kata yang perhitungan ke Tuhan, dulu diajak, ayo kita ke gereja, ayo kita latihan dan sebelum, terus orang tuanya mengatakan, enggak, jangan ganggu, dia kuliah gini-gini. Tapi pada akhirnya jauh ketinggalan oleh kami yang rajin aktif di gereja. Ya. Jadi dekat ke Tuhan. Pesan yang mungkin Amang ini sangat sampaikan, biarlah kita hidup tetap terus melayani, tetap melayani sama dengan Amang ini sampai pensiun Sintua. Tahun ini baru kita berangkatkan Amang Simatupang Sintua. Terima kasih kehadirannya Amang. Ya. Panjang umur sehat selalu. Salam buat Inang Boru Manurung. Semoga semakin sehat ya Amang ya. Terima Opung kasih, Alpa mungkin closing statement kita penutup. Mari Dejohita saya tiuk matang aku Amang. Ada yang Amang sampaikan. Silakan Opung Alpa. Tahun 1961 61. saya sudah mengajar sekolah minggu di sini. Mengajar sekolah minggu, ya. Terus mengajar setelah sekolah minggu, Poso Bulung juga mengajar Malua. Malua. Guru Malua. Siapa yang mengajar? Ate, siapa yang mengajar Amang Marguru Malua? Ya sudah pasti Opung Alpa. Itu Opung. masih saya ngajar Malua. Ya iya. Tulang ya. Itu. Jadi kalau saya mengajar guru galak nih. Guru yang Jiwa tentaranya masih ada Amang ya? Jadi anak-anak tentara yang pindah ke Jakarta, Ya. kalau datang ke sini masih dilihat saya memimpin kor. Ya. Gitu. Sudah keluar kebaktian, Ya. lari, Lari semua. begitu kan, diisi kantongnya. Itu. Diisi kanta. Di garis bawahi, mohon di garis bawahi. Diisi kantong. Tapi yang di sini juga, begitu kalau ada lelang, Pasti Amang, nanti akan ada yang ngisi nanti selesai acara ini. ada lelang, nggak tahu lah kalau sekarang lah.
Kalau yang dulu masih bagus-bagus orangnya. Amin, amin. Ya. Itu Bapak Situ Panjaitan itu guru kami dulu. Guru kami dulu ya. Guru kami dulu. Terus lelangnya untuk saya. Iya, Satu cerita dan perasaan banggalah. bangga. Ah, Melayani ya, Amang ya. banggalah. Karena masih diingat. Gitu. Amin. Sampai hari ini masih ada nama saya di mana itu ya, Lansia, Lansia. Ya. Guru Kur. Jadi mulai ada jalan lurah sampai sekarang masih ngajar. Masih ngajar kor sampai. Amang pendeta diojakkan, Amang membawakan kor lansia waktu itu masih saya ingat. Gak ingat. Tapi yang saya ingat Bapak Pendeta di Subang, saya yang bawa kor ke sana. Yang bawa kor ke sana lansia waktu saya di Subang, betul Amang? Itulah pensiun saya bulan 4/94. Jadi 3 periode saya jadi guru huriah. Jadi guru huriah ya luar biasa. Karena sebagian dari situa-situa teruskan aja lah katanya. Teruskan aja. Tapi tidak bisa lagi Amang ya. Datang pendeta kan hanya satu periode harus Ya. sudah. Ini sudah 3. Keempatnya mau katanya datang pendeta Sebolon ini. Sebuah ya. Udahlah kita jalankan aja dulu Pak. Itu peraturan. Diplomat dia. Oke Amang, oke. Ya. Ya. Makanya waktu itu tahun 94 lah pensiun. Pensiun tahun 96 ya. Setia sampai akhir, maka aku akan, hendaklah engkau setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan kepadamu. Mari dejuhita emang saya tiuk matang aku, saya saayat pe. Sada kita bertiga, 2, tolu. Saya tiuk matang aku satu gua paimatot osaku ramo tia daholoa mardalan sasada Sahoma ale Tuhan manogua. Tepuk tangan saya mohon kita semua tepuk tangan dulu yang hadir di sini. Semangat yang luar biasa. Titip salam kepada 316 dimanapun Bapak Ibu berada, para istri purnawirawan yang dimana semoga Tuhan memberkati seluruh kita. Dan kita akan berdoa dulu, nanti Zepanya akan menutup sambil mengiringi kita akhiri doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan acara kami malam hari ini menjadi pedoman hidup kami untuk setia kepada Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menangkap kami dan menjadikan kami menjadi pengikut Tuhan sejak dari kelahiran kami. Bahkan dengan begitu luar biasa Tuhan menjadikan kami menjadi pengikut Kristus. Bentuklah kami menjadi pengikut yang setia bagi Tuhan. Dalam berbagai tantangan, rintangan, kesukaran, pergumulan, biarlah Tuhan menguatkan kami senantiasa. Bapa di surga berkati Opung Alpa Panjaitan. Di masa tua menjelang 93 tahun, kami mendapat teladan yang luar biasa dari Amang ini, senantiasa melayani seumur hidupnya. Biarlah seluruh pinoparnya Tuhan Engkau berkati, sehingga Tuhan dalam setiap hidup mereka Tuhan berkarya. Secara umum kami berdoa bagi seluruh 316
dan para istri yang mungkin menyaksikan acara ini ataupun tidak menyaksikan acara ini. Tuhan berkati mereka semua. Jika Tuhan memberi panjang umur, juga Tuhan Engkau sertai hidup mereka sehingga dalam keadaan baik dan selamat. Berkati juga para pinoparnya Tuhan, terkhusus narasumber kami Amang si Matupang, inang yang sedang dalam proses penyembuhan, urapi berkati jamaah Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan untuk mengikut Engkau karena kami percaya hanya dalam Yesus saja kami memperoleh keselamatan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan AKBP Jalan Lurah dimanapun berada, biarlah Tuhan yang menjagai kami dari segala hal, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dalam kebaikan kami bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan Zepanya dan sekolah minggu seluruhnya dimanapun berada, kru live streaming dan seluruh kami pendukung acara ini. Biarlah Tuhan yang menjamah berkati para pemirsa, penonton di Sahabat Lurah. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami, kami hanya mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai jumpa di Sahabat Lurah selanjutnya. Maka kita akan mengakhiri acara ini. Siapanya ke sini Inang, menyanyikan lagu sambil kita akhiri. Horas Shalom, Tuhan memberkati. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tubuh
yang